Novita kan juga punya basic itu berada di lembaga advokasi yang menangani kasus-kasus kekerasan gitu. Nah, kalau misalnya bahasannya adalah kita harus berhadapan dengan hukum nih. Nah, itu bagaimana kira-kira? Iya, kalau berhadapan dengan hukum, Novita, Iya. jadi kan di 2 video sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang kekerasan berbasis gender online. Iya. Nah, sebelumnya tuh kita bahas tentang bagaimana perkenalan kita dengan kekerasan itu. Terus di video yang berikutnya lagi tuh kita bahas tentang bentuk-bentuk kekerasannya, begitu ya. Nah, sekarang nih di video yang ini kayaknya lebih baik tuh kita bahas tentang penanganan deh. Nah, apalagi yang ke arah hukum begitu. Iya. Tapi sebelum Novita bahas, kita kayaknya harus sapa kita teman-teman dulu nih. Oke. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Noris dan Novita. kawan saya Novita. Kita tuh akan bahas tentang penanganan kasus KBGO ya, atau kekerasan berbasis gender online. Nah, kemarin itu kan kita sudah bahas tentang bagaimana perkenalan kita dengan KBGO, terus bentuk-bentuk kekerasan terhadap yang kita terima dan itu berbasis gender online kayak begitu. Nah, kayaknya hari ini kita akan bahas tentang itu. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kayaknya bagusan kita harus ajak tetap teman-teman dulu, Nov. Untuk harus selalu like, subscribe, sama komen yang banyak di channel ini, sama di-share ya. di-share. Karena ini akan informatif sekali begitu. Nah, kita nih di channel apa, Nov? Channel Papua Insight. Nah, kayaknya kita lanjut saja, Nov. Bagaimana kalau misalnya saya mendapat kekerasan berbasis gender online begitu. Terus langkah-langkah apa sih sebaiknya saya lakukan untuk menangani kasus ini begitu? Baik, Kak. Jadi kalau saya sendiri mungkin saya akan menceritakan terkait pengalaman pribadi juga. Mungkin dengan kita menghindari dari pelaku-pelaku tersebut, misalnya yang langkah-langkah pertama adalah memblokir. Itu mungkin lebih dekat sekali, lebih cepat sekali. Jadi kalau misalnya saya punya akun media sosial, terus saya kena kasus ini, kasus KBGO, berarti yang pertama saya lakukan itu harusnya memblokir dulu ya, memblokir pelaku. Memblokir pelaku. Kalau misalnya satu waktu pelaku itu dia bikin akun baru tuh, dan saya tidak tahu kalau saya sedang di stalking sama akun itu, gitu. Bagaimana tuh? Lebih baik kita sebagai sebagai pengguna media sosial yang baik, dan juga ini terkait pengamanan diri kita sendiri. Alangkah baiknya untuk memfilter pertemanan begitu. Pertemanan dalam lingkup media sosial itu. Jadi itu lebih dekat ya, yang bisa dilakukan oleh saya sebagai korban gitu, sendiri lagi. Nah, terus kalau misalnya kita sudah melakukan hal itu secara sendiri, ternyata itu tidak bisa membantu juga, saya harus kemana nih, Nov? Baiknya kita mencari lembaga-lembaga advokasi, kemudian kita juga bisa mencari tahu jejaring-jejaring atau komunitas-komunitas yang bergerak dalam mengkampanyekan atau mengadvokasikan kasus-kasus kekerasan pada umumnya ya. Karena secara umum biasanya lembaga-lembaga ataupun komunitas-komunitas yang bergerak di isu-isu kekerasan, mereka pasti akan lebih membackup dan memberikan ruang bagi korban-korban dari KBGO ini sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sebagai korban sudah tidak lagi dapat memproteksi diri kita secara personal, secara diri sendiri, kita baiknya tuh mencari lembaga advokasi lembaga advokasi. Kalau lembaga advokasi bagaimana dia punya kerahasiaan? Kan saya juga agak takut ya ini untuk menceritakan saya punya kasus ke orang lain begitu. Bagaimana tuh kira-kira? Kalau saya lebih menyarankan bagi kita juga calon-calon korban dan juga kawan-kawan di luar sana, kalau misalnya mencari lembaga advokasi, mungkin mencari ke lembaga yang lebih konsen terhadap isu-isu tersebut. Misalnya bagi kawan-kawan perempuan bisa langsung cari lembaga yang benar-benar ada satu tim atau satu isu yang mengadvokasikan kasus-kasus tersebut. Karena biasanya nih kembali lagi Kak, kita tidak bisa menjamin keamanan kita di lembaga-lembaga advokasi juga begitu. Karena memang tidak semua orang-orang yang ada di dalamnya itu mempunyai pandangan yang lebih ke perempuan ataupun korban. Jadi perspektif korban ya, pandangan terhadap
bagaimana posisi korban itu harus diamankan, betul, identitasnya sampai kasusnya juga tuh harus diamankan gitu. Benar. Nah, terus ini kan secara lembaga advokasi, Nov. Kita kan belum membahas tentang bagaimana penanganan hukum gitu. Nah, Novita kan juga punya basic itu berada di lembaga advokasi yang menangani kasus-kasus kekerasan gitu. Nah, kalau misalnya bahasannya adalah kita harus berhadapan dengan hukum nih. Nah, itu bagaimana kira-kira? Iya, kalau berhadapan dengan hukum, kalau dari kerja-kerjanya kami biasanya kami lebih sering mengadvokasikan atau lebih kembali kepada pihak korban ini. Korban maunya seperti apa? Kita tidak harus memaksakan ya, istilahnya seperti memaksakan. Nah, kemudian dari hasil mendengar ataupun saling sharing kayak begitu, ketika korban sudah siap untuk dilaporkan ke kepolisian, baru kita akan pergi ke tingkat kepolisian. Berarti dibuat korban ini senyaman mungkin. Bahkan kita di situ tuh tidak lagi menjadi seseorang yang ayo dong kok harus lapor. Kalau misalnya dia tidak nyaman dengan pelaporan itu ya sudah gitu. Berarti keputusan tuh sebenarnya ada di tangan korban. Mau dilanjutkan kasusnya maupun tidak ya. Nah, terus bagaimana kalau kondisinya saya ini kena KBGO. Terus istilahnya pencurian data lah ya. Terus pencurian data itu tuh memanipulatif wajah saya untuk ditempelkan ke beberapa foto-foto perempuan tanpa busana gitu. Nah, terus saya melaporkan ke kepolisian. Nah, itu kira-kira undang-undangnya ada tidak? Ada, sebenarnya itu ada, dan memang kita juga sangat lebih mendorong ke undang-undang yang lebih konsen terhadap korban tersebut begitu. Jadi istilahnya tidak bias. Berarti memang secara hukum itu korban mempunyai hak yang sama ya dengan kekerasan-kekerasan lainnya yang memang face to face ya. Apalagi sekarang itu kita lagi bahas tentang kekerasannya tuh berbasis gender dan online gitu. Terus bagaimana dengan kita menanggapi stigma-stigma yang terbentuk, misalnya kayak ya kan kok yang posting foto itu, makanya kok harus siap siaga juga dong dapat kekerasan berbasis gender online. Bagaimana tuh? Biasanya itu kembali lagi ya Kak, kembali ke korban. Kalau misalnya korbannya merasa siap dengan tanggapan-tanggapan seperti itu, karena memang kita masih syarat ya dengan banyak pendapat-pendapat yang negatif dan selalu korban yang distigma begitu. Kalau saya mungkin menyarankan agar korban bisa mencari lingkungan atau ruang yang aman bagi dirinya. Berarti memang ruang aman sangat dibutuhkan untuk korban. Memang penting sekali ya. Jadi ruang aman ini tidak hanya dibutuhkan untuk kekerasan kekerasan face to face kekerasan fisik yang secara langsung kita ketemu di dunia nyata, tapi juga kekerasan berbasis gender online ini kita juga butuh ruang-ruang aman ya. Tidak hanya ruang-ruang amannya secara nyata seperti ini, tapi ruang-ruang aman juga di dunia maya benar, Kak. Nah, terus untuk bagaimana pandangan dari aparat sendiri terhadap kasus-kasus seperti ini? Benar. Jadi memang dari beberapa pengalaman juga terkait penanganan kasus KBGO sendiri yang kami dampingi sangat lamban sekali begitu Kak. Jadi memang entah apa alasannya kasus-kasus KBGO ini penanganannya agak lambat begitu. Jadi terkait pandangan aparat, kalau melihat isu-isu KBGO sendiri, saya juga kira masih perlu untuk ditambah pengetahuan ataupun mungkin kira-kira apa nih yang bisa di backup biar penanganan kasus atau advokasi kasus terkait KBGO ini bisa dilancarkan begitu. Berarti perspektif korbannya belum benar-benar belum benar-benar dimiliki oleh setiap orang ya, bahkan aparat sendiri pun belum ya. Nah, terus ini kan berbasisnya karena kita melihatnya kekerasannya berbasis gender ya. Saya juga melihat ada diskriminasi, ketimpangan dalam penyelesaian kasus. Misalnya kayak kasus-kasus yang berhadapan dengan yang mengancam sekelompok komunitas, misalnya kayak teror
kalau biasanya kita teman-teman bilang terorisme ya, teror itu cepat sekali, bahkan penipuan online, pembobolan ATM itu sangat cepat sekali. Bahkan kayak pencemaran nama baik, iya. Oknum-oknum yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi itu cepat sekali. Iya, karena saya ingat waktu itu ada kawan kita ya yang mendapat dia dikriminalisasi ya karena dia mengkritik penguasa waktu itu. Beberapa kawan-kawan kita bahkan ya, dan itu diambil sebagai contoh yang menurut saya tuh tidak, itu ketimpangan ya, benar-benar diskriminasi. Masa penguasa bisa yang mendapat kekerasan secara langsung tidak mendapat ini gitu. Oke. Lalu kan kepolisian atau aparat ini kan punya cybercrime ya. Nah itu bagaimana tuh untuk penanganan kasus? Apakah memang berfungsi atau tidak? Bagaimana? Sebenarnya kalau secara kita sekedar melakukan pelaporan itu memang sangat berfungsi sekali loh, begitu untuk melakukan pelaporan. Tetapi kesini untuk melanjutkan kasus tersebut itu terkesan lamban seperti yang tadi sudah dijelaskan kan. Oke. Tadi berarti Novita sempat singgung untuk penanganan kasus secara kekerasan berbasis gender online ini malah didiskriminasi sehingga terkesan lamban ya ketimbang kasus-kasusnya penguasa ya. Oke. Nah, terus misalnya saya mendapat KBGO ini di area sekitaran sini nih. Saya harus melapor kemana? Kalau Kakak No atau kawan-kawan yang ada di daerah sekitar Jayapura mendapatkan KBGO, kawan-kawan bisa datang langsung ke lembaga-lembaga advokasi seperti tadi saya bilang. Mungkin ada juga di sini bagusnya ada koalisi perempuan juga ya. Terus ada juga lembaga bantuan hukum Papua. Kemudian ada LBH Apik, ada juga lembaga LP3AP, itu lembaga-lembaga yang concern terhadap isu perempuan. Oke. Jadi bisa ke teman-teman lembaga-lembaga advokasi ini untuk setidaknya menceritakan kasusnya dulu ya, atau mencari ruang aman dulu terhadap kita sebagai korban ya. Bahkan calon korban sekalipun itu harus mulai aware ya, sudah mulai harus meningkat kewaspadaannya terhadap kekerasan ini sendiri. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya saya mau melaporkan ini secara hukum, belum ke advokasi dulu tapi ke hukum, misalnya nih saya kan tidak begitu kenal kan gitu, langsung ke hukum itu bagaimana prosesnya? Biasanya tuh pelaporan yang biasanya kami atau korban yang biasanya pergi untuk melaporkan KBGO itu bisa langsung ke bagian cyber. Langsung ke cyber ya? Ada di Polda Papua di Dok 5. Di Dok 5. Oh iya, jadi bisa langsung ke Polda Papua khususnya di Dok 5 karena itu bagian cyber ya. Kalau memang berhadapannya hukum, kasusnya itu lewat online. Misalnya saya dimaki-maki secara online, pencurian data, impersonate atau doxing sekalipun ya. Ya, oke, bisa. Kayaknya video ini cukup menyenangkan. Iya, Kak, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bahasan lebih lanjut tentang KBGO, mau bercerita juga boleh ya sebenarnya Novita ya. Jadi silakan kayaknya di komen sebanyak mungkin ya. Di komen aja. Komen sebanyak mungkin, bahkan mungkin mengajak kita untuk cerita juga boleh ya. Nah, terus terima kasih sekali Nov. Ini kayaknya sangat informatif sekali dari video pertama tuh loh, waktu kita memperkenalkan apa sih kekerasan berbasis gender online itu. Saya juga ternyata sedang mendapat kekerasan, saya baru tahu ternyata saya dapat kekerasan. Terus yang berikutnya saya juga baru tahu ternyata bentuk-bentuknya tuh seperti ini. Berarti banyak sekali dong kekerasannya. Dan sebagai orang yang aktif di media sosial, saya juga mempunyai ruang gerak yang sebenarnya itu hak saya gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada baiknya kali ya untuk kita terus-terusan membagi informasi tentang ini. Oke. Kayaknya sampai segini ini juga sudah gelap. Kita sampai pindah lokasi ya. Oke. Karena kita pindah lokasi dan sudah mulai gelap juga, jadi kayaknya video kita sampai di sini ya. Nanti kedepannya kita akan bahas yang lebih banyak lagi. Ya, dengan berbagi informasi lah dengan kawan-kawan. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa apa Novita? Like, subscribe, dan share. Karena ini video sangat informatif. Dadah teman-teman.